Orde Baru, sebuah babak pemerintahan di Indonesia yang menggantikan Orde Lama, merujuk pada pergantian era pemerintahan Soekarno yang digantikan oleh Soeharto. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret pada tahun 1966 dan Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Lalu, bagaimana perkembangan politik, sosial, dan ekonomi di masa itu? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya, apakah boleh mewawancara? Silahkan Bu Rektor. Nama Bapak siapa? Ateng Kosasi. Waktu di tahun 98 Bapak bekerja atau berperan sebagai apa? Saya bekerja di tekstil di bagian listrik. Usia Bapak berapa tahun sekarang? Sekarang 57. 57. Boleh diceritain nggak Pak bagaimana dulu kondisi ekonomi di tahun 98? Kondisi saat itu alhamdulillah stabil, ekonominya tidak terlalu tidak terlalu susah seperti sekarang. Dulu Bapak berpenghasilan berapa? Kalau dulu pertama kerja itu hanya 65.000 itu per bulan itu. Ada tidak Pak satu kebijakan ekonomi di zaman 98 yang Bapak ingat sampai sekarang? eh, Ekonomi 98 itu memang terjadi krisis ya waktu itu 98, tapi saya kan masuknya di tahun 88. Jadi waktu tahun 88 cukup stabil ekonomi. Ketika di 98 terjadi gejolak ekonomi, yaitu adanya 98 itu reformasi gitu. Menurut Bapak bagaimana tanggapannya tentang program Revalita yang ada di tahun 98? Mungkin bukan di sebelumnya, itu kan Repelita itu waktu periode zamannya Bapak Soeharto itu, Repelita itu rencana pembangunan 5 tahun, di mana situasi politik dan ekonomi saat itu sangat stabil karena Repelita tersebut juga mencerminkan maju tidaknya ekonomi pemerintahan saat itu. Menurut Bapak waktu ada Revalita bagaimana kondisi ekonomi di Indonesia? Kondisi saat itu ekonomi di kita itu termasuk stabil, tidak terlalu seperti sekarang, sehingga dirasakan kepada masyarakat itu harga-harga itu tidak terlalu terjadi lonjakan yang sangat tinggi gitu. Baik Pak, terima kasih atas jawaban dan wawancaranya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu siapa? Bupatiati Usia Ibu sekarang berapa? 51. Ibu waktu dulu di zaman Orde Baru, masa apa sih yang paling Ibu ingat? Masa sekolah. Masa sekolah. Dulu Ibu waktu masa sekolah, pelajaran apa sih yang paling berkesan sama gimana sih cara dulu guru-guru mendidik di sekolah tuh? Berkesan waktu pelajaran Al-Quran. Kalau yang nggak bisa kan kadang pak gurunya galak, jadi kadang sok itu suruh ke depan, kalau nggak itu. Atau yang nakal dipukul pakai tongkat kayak gitulah, pakai itu petunjuk itu. Sama boleh diceritain nggak dulu gimana salah satu momen paling berkesan pas masih jadi pelajar? Oh, dulu mah waktu masih kecil ada tetangga yang seperti jahat gitu. Tahu-tahu teh malam-malam datang, nggak ada weh, katanya mau dikarung, udah weh nggak ada kabarnya lagi. Jadi nggak ada penjahat itu dulu mah. Jarang lah, ada takut, kan takut orangnya diambil weh, nggak ada. Nggak kayak sekarang. Kalau soal keamanan dulu gimana sih Mah? Ya, alhamdulillah aman, nggak banyak penjahat. Kalau misalkan soal ABRI ada yang beda nggak dari dulu sama sekarang? Beda tuh, dulu mah ada kan abri yang masuk desa, bangun-bangun model itu
bendungan gitu, jadi banyak desa itu ABRI yang masuk desa bantu rakyat itu banyak, jadi berkesan dulu. Eh, Satu kata misalkan buat tahun 98 apa? Ya dulu makanan murah, aman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, menunggu waktunya. Apa boleh mewawancara Bapak? Boleh, silakan. Iya. Nama Bapak siapa? Nama Aditya, Pekerjaan Bapak? guru. Pak, boleh nggak Arifin nanya dari sudut pandang akademis tentang Orde Baru? Dari sudut pandang akademik ya, berarti berdasarkan literatur ya. Iya, yang betul, kita Pak. baca. Untuk Orde Baru itu biasanya diidentikan dengan regulasi atau kebijakan ekonomi ya, karena fokus dari Orde Baru itu adalah memulihkan kondisi ekonomi dulu, baru sosial, kemudian politik. Kalau budaya sih cenderung ya terabaikan lah di Orde Baru itu, walaupun memang di bidang budaya termasuk program juga sih, apalagi waktu awal dibentuknya ASEAN kan zaman Orde Baru. Pada Orde Baru itu lebih fokus ke ekonomi, sosial, dan politik. Secara ekonomi mungkin bisa dikatakan begitu Orde Baru masuk, kondisi ekonomi dapat dengan cepat pulih. Namun yang sangat disayangkan tidak sebagian besar masyarakat tahu, karena mungkin karena tingkat pendidikan juga dan juga sumber informasi yang minim saat itu, karena hampir semuanya dikontrol oleh pemerintah. Yang tidak diketahui oleh masyarakat tentang ekonomi itu dari mana cara Orde Baru itu memulihkan kondisi ekonomi Indonesia. Ternyata hal tersebut baru diketahui setelah era reformasi, di mana beberapa sumber buku dan juga clipping yang dibaca bahwa Orde Baru itu melakukan pinjaman pemerintah Orde Baru itu kepada pihak asing, yang mana di sana ada IGGI, kemudian CGI, IMF, dan tujuannya sebetulnya baik untuk memulihkan kondisi ekonomi Indonesia pasca tahun sekarang gitu. Nah, itu kan tadi dari segi ekonomi Pak. Kalau menurut Bapak dari segi sosial dan politiknya gimana sih Pak? Dari segi politik, pemerintah sangat memperketat pengawasan adanya ideologi-ideologi baru atau hal-hal yang dianggap akan mengganggu stabilitas politik negara, termasuk diberlakukannya TAP MPRS tahun 1966 tentang dilarangnya paham komunis, juga ajaran-ajaran yang berbau kiri, sosialisme, komunisme, anarkisme di lingkungan pendidikan. Makanya hampir nggak ada tuh di jurusan sosum, filsafat tentang pengajaran materi tersebut. Kemudian juga di bidang politik diterapkan P4 ya, penataran tentang pengamalan pendidikan Pancasila itu. Kemudian juga banyak intervensi dari militer, ya, contohnya diberlakukannya di Komisi ABRI, dan itu sangat berpengaruh termasuk ke hasil pemilu, di mana dikontrol oleh salah satu organisasi yang tidak mau disebut partai, yaitu Golongan Karya. Pada akhirnya seperti itu. Terakhir Pak, menurut Bapak kesimpulannya antara politik, ekonomi, dan sosial saat ini lebih baik di zaman reformasi atau di Orde Baru? Kalau dilihat dari faktanya, tidak ada yang bisa dibandingkan mana yang lebih baik, karena kondisinya juga berbeda. Hanya kalau dilihat dari kesejahteraan, jelas di masa itu memang cukup baik, termasuk nilai rupiah yang tidak terlalu tinggi seperti sekarang. Kesenjangan ada, cuman yang terlihat jelas secara sosial itu di masa sekarang justru kesenjangan. Kalau dulu Orba memang menerapkan sistem ekonomi konglomerasi gitu, untuk memperlihatkan yang kaya itu siapa aja, dan mereka nggak akan secara eksplisit terlihat. Kalau sekarang yang kaya itu bakal terlihat, karena kan
kondisinya berbeda. Ada sosial media itu, kalau dulu kan media sangat dikontrol oleh pemerintah. Sebetulnya nggak bisa dibandingkan apple to apple juga, cuman ada sedikit kesamaan dan ada sedikit perbedaan seperti itu. Baik, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan untuk wawancara. Oke, terima kasih. Ternyata di Orde Baru, walau kebebasan berpendapat dibatasi dan keadaan sosial selalu diawasi, keadaan di bidang keamanan dan ekonomi di masa itu bisa menjadi referensi kita di saat ini.